proses buat adonannya? Iya, buat adonan. Kalau saya biasanya campur dulu semua yang kering, bahan keringnya. Oh, bahan keringnya dicampur dulu. Kalau boleh tahu bahan dasarnya dari apa sih? Tepung, kita pakai tepung protein tinggi dari Jepang. Iya. Terus kalau misalkan yang bedain di sini tuh kita pakai gula aren. Oh. Kita pakai gula aren. Jadi kalau misalkan yang mau bikin roti, gula aren tuh bisa bikin tambah wangi. Oh, gitu. Ini di sini pakai gula pasir. Kita campur pakai nih gula arennya. Oh, dicampur itu. Jadi gula aren tuh bisa bikin tambah wangi, cuman minusnya sendiri rotinya tuh nggak putih, jadi agak coklat. Dari warna aja. Padahal itu bukan gosong, memang. Iya, memang. Ya, dari warna iya, aren ya. Iya, karena kalau misalkan pakai tepung Jepang tuh yang bedakan warnanya putih banget. Jadi kelihatan lebih fluffy, empuk ya, kayak gitu. Ini kita campur dulu. Ini nggak dikasih air? Bahan kering diaduk dulu, Pak. Oh, biar nggak ada yang gronyol. Ya nanti ada. Ini bahan kering ini Bu, diaduknya berapa lama? Sekitar semenitan lah ya, Pak. Kita matiin dulu. Ini kasih apa, Bu? Ini kasih telur sama susu. Telur, tapi telurnya kita pakai kuningnya doang. Kuningnya aja Bu ya? Karena kita bikin 3 adonan, jadi kuning telurnya 3 ya. Itu susunya Susu UHT. Ini ngaduk ini sampai semuanya tercampur rata. Kadang ada yang bergerindil ya, karena airnya sedikit. Oh iya. Rata-rata berapa menit? Mungkin kalau kecepatan sedang sekitar 2-3 menit ya. Tergantung kebiasaan juga mungkin. Iya. Kalau ini nanti ditambahin air lagi apa udah? Iya, tambah air lagi karena airnya kurang. Nanti kita tambah air es. Air es itu kalau misalkan adonan roti nggak boleh anget. Jadi kalau misalkan kita lagi proses mixing ini, nanti kan pasti anget tuh. Iya. Itu jangan sampai anget karena nanti setelah keluar oven turun. Jadi keriput. Jadi keriput. Tambah airnya sedikit-sedikit? Iya, sedikit-sedikit, nggak boleh langsung. Karena setiap tepung walaupun resepnya misalkan airnya penambahannya sekitar 50 mili gitu atau 50 gram gitu. Itu nggak bisa sama. Setiap tepung beda-beda kadar airnya. Berarti kualitas tepungnya sendiri yang menentukan? Iya. Karena kita pakai tepung Jepang, jadi nggak begitu banyak air yang dibutuhin. Karena dia udah lembab juga. Nah, ini apa Bu? Ini butter sama garam. Butter sama garam. Karena fungsi garam itu biar memperkecil pori-pori di roti. Jadi lembut, bikin lembut juga. Ini ditimbang dulu sampai setengah kilo. Karena batas maksimalnya tuh setengah kilo masuk freezer. Oh gitu ya. Kalau langsung dibikin nggak bisa ya? Bisa, tapi kan ini adonannya hangat ya. Jadi harus didinginin dulu. Bisa dengan cara didiamkan atau dimasukin ke kulkas sebentar. Ini hasil adonan yang tadi udah udah diolah ya, Ya. Lalu didiamkan seperti ini ya, dicetak ya. Ya. Ini langsung dikasih topping atau gimana Bu? Ini nanti di rolling, dikasih isian.
Oh, Baru jadi nanti dibentuk di rolling lagi, Iya. dibentuk lagi, kasih isian. Ini coklat apa tadi, Bu? Coklat Belgian. Coklat Belgian. Ibu bikin sendiri atau beli? Yang ini beli, ini pabrikan. Yang ini saya bikin sendiri. Oh, berarti kalau yang ini yang udah dapat ngolah, Bu? Iya, ini saya ngolah sendiri, tapi nanti dikasih ini juga. Jadi kerasa banget Belgiannya, pasti beda. Oh. Ini satu lagi apa, Bu? Ini satu lagi saya juga bikin isian keju. Keju. saya Kejunya bikin sendiri. juga Ibu bikin sendiri ya? Iya, bikin sendiri. Dari apa aja, Bu, tuh? Ini dari keju, ada cream cheese-nya, ada susu. Pakai sama- putih telur ya? Enggak pakai putih telur, Oh, pakai butter. Oh, butter. Butter. Jadi wanginya kerasa. Hmm. Ini ukuran masing-masing ya, Pak. Kalau Ibu ini ukurannya berapa, Bu? Kalau saya sendiri isiannya sekitar 8 gram. 8 gram ya? Karena kalau misalkan lebih dari itu 7 sampai 8 gram. Lebih dari itu nggak bisa nutup, Pak. Jadi meluber. Luber. Terus diapain, Bu? Ini dimasukin ke paper case-nya. Kalau misalkan susah ininya, jadi kadang ada yang lewat-lewat gini, kita giniin aja. Jadi bundar lagi. Bulat lagi ya? Kemudian dimasukkan ke Paper case. Sementara taruh sini dulu, nanti kita proofing ditutup. Oh, di proofing lagi ya setelah itu ya? Iya, sekitar 2 jam. Oh. Ini saya coba yang keju. Itu diisi apa, Bu? Ini keju, Pak. Ini keju juga bikin sendiri. ini yang isian keju ya? Iya. Kejunya juga bikin sendiri ya, Bu ya? Iya, keju bikin sendiri. Kalau ukurannya itu memang selalu harus ditimbang apa gimana? Iya, biar sama karena jangan sampai beda ya, Pak. Jadi biar sama semua ya Iya. ukurannya ya. Kadang kan kalau kayak gini suka lupa ya, ini isiannya apa. Jadi saya kasih gini caranya. Oh, atas Ini keju, ditandain. Penanda ya? Iya, Oh, berarti kalau penandanya keju, isiannya keju. Delapan gram, Bu ya? Iya, 7-8 gram. Ini dikepang, bedain. kalau yang ini dikepang. Iya, kalau untuk kacang saya kepang. Kacang coklat apa Kacang coklat ini. kacang coklat ya? Itu dikepang ya, Bu ya? Itu lebih ke apa, Bu? Dikepang itu lebih ke bentuk apa? Iya, kebentuk. Ini Oh, jadi berarti bentuknya nggak bulat kayak ini ya? enggak. Dibagi 3 dulu, Bu? Iya, bagi 3 kita kepang kayak biasa. Oh, kayak ini ya, kepang rambut gitu ya? Kepang dulu. Namanya roti kepang. Ini hasilnya, Bu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Nur Eka Dini. Saya pemilik dari Kiamira Kitchen yang saat ini di bidang bakery. Usaha saya alhamdulillah saat ini juga tergabung di IKM, Forum IKM Boge yang diketuai oleh Pak Heri. Alamat kami ada di Gang Pesantren Kaping 1 nomor 15 Bojonggede. Kami juga jual secara online. Ada di Instagram Kiamira_kitchen, ada juga di Tokopedia di Kiamira Kitchen, ada juga bisa pemesanan lewat WhatsApp di 0898551981. Kalau untuk pemasarannya untuk sampai saat ini itu sejauh mana? Kemana memasarkan produk ini? Kami ke rumah sakit, ke sekolah, ke kantor-kantor, beberapa kali juga masuk ke rapat-rapat kantor. Sementara masih sama open PO ya, secara online maupun offline biasanya. Untuk saat ini pengiriman udah nyampe kemana? Saya udah sampai ke Semarang udah beberapa kali, Bekasi, ke Surabaya.
Yang pertama modal itu semangat dulu, Pak. Semangat dulu. Jadi kalau misalkan semangatnya udah menggebu-gebu tuh kayaknya halang rintang di depan tuh udah lupa deh pokoknya. Semangat dulu yang penting. Menurut saya hilangin dulu deh. Kalau misalkan benar-benar mau fokus di usaha, jangan mikir nanti rugi gimana ya, nanti ini gimana. Pasti itu akan terjadi. Yang namanya usaha tuh pasti ada halang rintangnya tuh macam-macam setiap usaha ya. Kalau selama ini saya juga ya nggak laku, dibilang mahal, produk gagal, itu berkali-kali saya alamin juga, walaupun ini termasuk usaha baru juga. Cuman ya itu baik lagi, yang penting semangat aja sambil modal bismillah lah. Percaya, insya Allah bisa lah. Prinsip saya tuh gini, saya tuh jual, saya berani murah. Bisa dibandingkan lah produk saya insya Allah sama bakery terkenal lainnya, insya Allah nggak kalah. Bahkan saya kasih beberapa sampel dengan produk-produk bakery terkenal, orang akan lebih memilih produk saya. Cuman banyak yang bilang nggak mungkin ini harga segini dengan kualitas segini, kamu pasti rugi, nggak mungkin. Terus banyak yang bilang kayak gitu. Cuman saya balik lagi, saya mikirnya saya bisnis tuh sama Allah. Saya pingin tuh gimana caranya saya usaha, cuman saya bisa sedekah gitu. Nggak apa-apa, untung kecil nggak apa-apa. Yang penting orang-orang bisa ngerasain produk saya dari semua kalangan, nggak cuma menengah ke atas gitu. Karena saya pun pernah ngalamin ya Pak, nggak punya uang tapi pengen makan enak. Saya cari-cari, waktu itu saya di Jogja lagi kerja praktek, saya cari-cari gimana caranya pengen makan gudeg. Zaman segitu gudeg nggak ada, harga 10.000. Saya cari-cari, alhamdulillah dapat itu, dan sampai sekarang saya keinget terus itu rasanya, kayaknya enak banget sampai tokonya saya tahu.